Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semangat pagi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang kewirausahaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sebelumnya, apa itu wirausaha? Wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri di mana segala sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku atau disebut dengan wirausahawan dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasinya dan memasarkan serta mengatur permodalannya. Terus tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dari sebelumnya sebelum diolah. Ada beberapa yang akan saya sampaikan tentang berwirausaha. Kadang kita merasa tidak bisa berwirausaha karena tidak ada modal. Sering kita aduh saya main usaha apa ya, gak ada modal sama sekali. Sebenarnya ini itu salah. Karena apa? Yang namanya berwirausaha yang pertama adalah satu, yaitu keinginan atau impian. Poin yang pertama adalah kita harus memiliki keinginan atau impian. Kalau kita tidak memiliki keinginan, maka sama saja kita seperti benda mati, tidak memiliki sikap untuk berkembang. Jadi, dalam berwirausaha, poin pertama adalah keinginan. Ingat, modal usaha dalam berwirausaha bukan uang, melainkan keinginan atau impian. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua yaitu berani melangkah. Kalian berani gak melangkah? Kalau kalian hanya memiliki keinginan tetapi tidak berani melangkah, maka percuma. Ketika kalian memiliki keinginan, apapun itu, keinginan apa, kalian harus mengeksekusinya. Misalkan kalian ingin usaha apa, maka harus segera dieksekusi. Kita harus kerjakan. Kalau hanya punya impian saja, maka kita tidak bisa berkembang dan melangkah lebih jauh ke depan. Yang ketiga, ini saya sampaikan singkat saja. Teknologi. Kita harus paham karena sekarang adalah sudah zamannya modern. Kalau kalian hanya sekedar jualan, sekedar membuat produk, untuk zaman sekarang ini susah kalau kalian tidak bisa memanfaatkan teknologi. Dan untungnya kalian memilih sekolah yang pas, yakni SMK Wikrama 1 Jepara. Karena di sini nanti kalian semua akan diajari tentang teknologi, diajari menjadi seorang programmer yang bisa membuat website, yang bisa membuat aplikasi dan sebagainya. Gunakan teknologi itu, manfaatkan dengan baik. Ini menurut IR Ciputra, Insinyur Ciputra. Generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan, apalagi pegawai negeri. Kita harus menjadi wirausaha. Ini yang perlu kita pikirkan sebagai pilihan. Dan menurut data, untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia itu butuh 4 juta wirausaha, terutama yang inovatif. Dan di Indonesia ini baru ada 400.000 atau 0,18%. Sebaiknya itu berapa? Sebaiknya itu 2% dari populasi saat ini. Kemudian ada 3 jenis wirausaha menurut Insinyur Ciputra. Yang pertama yaitu necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Ini sering
kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Terpaksa harus berjualan ini itu untuk kebutuhan, gitu kan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, replikatif entrepreneur, yaitu cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren, sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Sekarang juga marak dilaksanakan teman-teman kita. Misalkan si A berjualan ini, kemudian si B juga ikut. Wah, si A berjualan ini, saya juga ikut berjualan ini. Dan ini itu rawan akan persaingan dan kejatuhan. Yang ketiga, yaitu inovatif entrepreneur, yaitu wirausaha inovatif yang harus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Nah, ini yang harus kita terapkan adalah poin 3. Apalagi kita sebagai siswa SMK harus dan sebisa mungkin mempunyai kreativitas dan inovatif untuk nantinya menciptakan produk-produk terbaik untuk masyarakat. Dalam hal ini, kita harus selalu belajar dan belajar agar kita tidak tertinggal dari yang lain. Harus bisa mandiri dan bertanggung jawab. Akan tetapi juga harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Karena usaha apapun itu harus dibarengi dengan doa. Kembali lagi dalam hal inovatif dan kreatif. Misalnya kita mempunyai produk kopi seperti ini. Kalau kopi seperti ini dengan kemasan yang biasa seperti ini, pasti harganya murah. Gina buatan, kan? Iya. Akan tetapi kalau kita mempunyai sifat yang kreatif dan inovatif, maka kopi yang biasa seperti ini bisa menjadi seperti ini. Nah, ini yang harus kita asah setiap hari, yakni dengan berpikir ke depan, agar generasi muda saat ini, terutama siswa-siswi SMK Wikrama 1 Jepara ini, bisa menjadi teladan yang baik, berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk terbaik di masa yang akan datang, terutama dalam hal teknologi. Kita ini beruntung belajar di sini, karena apa? Setiap harinya kita disuguhkan dengan pelajaran yang berbasis teknologi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap berusaha, tetap belajar, dan mencoba hal yang baru, yang positif. Karena selagi kita mencoba dan belajar, pasti nanti bisa. Dan usaha apapun itu harus juga dibarengi dengan doa. Kemudian ini, gapailah impianmu, teruslah belajar, tetaplah mencoba, yakinlah bisa. Semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.